mungkin kami ingin bertanya, untuk veteran itu kan apa, mantan pejuang membela tanah air. Itu apa yang memotivasi Bapak untuk sangat ingin membela tanah air itu? Ya. Motivasi. Ya. Jadi begini, kita berjuang tanpa memikirkan untung rugi. Ya. Yang penting bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Di dalam penugasan itu banyak kendala, terutama urusan logistik. Logistik itu di dalam pertempuran, makan, minum, ya, itu terbatas karena tidak semudah kalau kita tidak bertempur. Contohnya, sekali pertempuran 2-3 hari tidak makan, nah itu pengorbanan diterima dengan senang hati demi berhasilnya. Apakah perlu untuk meminta izin, semisal bapaknya sudah menikah, izin kepada orang tua atau kepada istri sebelum berangkat berperang? Itu wajar ya. Jadi setiap kita berangkat, saya cuma beritahu saya akan tugas, karena kemana, berapa lama itu rahasia ya. Jadi saya akan bertugas, nanti kalau pulang saya jelaskan, doakan saja saya pulang ya. Jadi sudah seperti rutinitas ya, kita bertugas tanpa memikirkan untuk rugi, untuk apa, melaksanakan tugas demi negara dan ya. Dan pengalaman Bapak waktu masa muda dalam membela tanah air. Ya, di pertama tugas saya itu menjaga perbatasan dengan Malaysia ya, di Pulau Sibatan kita. Karena sifatnya rahasia, saya bawa orang 10, satu drop malam-malam biar nggak ketahuan. Terus ditinggal begitu saja, hanya ada komunikasi dengan perintahnya, berada di situ mengawasi perbatasan. Saya enggak tanya macam-macam, ya makannya cuma dibawa peluru, itu ransel di sana kelihatan. Isinya kabin, tahu kabin? Roti mari yang tebel untuk makan 3 hari. Setelah 3 hari habis, kita makannya cari, namanya survival. Kalau air surut, pakai sarung ke Batu Karang, cari ikan, ya, dibakar, terus manjat kelapa, banyak kelapa, turunkan yang tua-tua, dipecah untuk nasi. Jadi makannya kelapa plus ikan bakar. Ini tidak semudah di restoran. Ini kadang-kadang air pasang surutnya agak jelas. Ikannya kalau surut tidak ada. Kalau pasangnya tinggi, kita masuk nunggu surut sambil bawa sarung begini bisa. Nah, kalau tidak, makan kelapa saja. Ini kira-kira selama 3 bulan. Bukan perangnya ya, tapi makan. Mereka percaya karena saya pasukan khusus. Jadi dilepas survival.
saya itu ada tanda-tanda perdamaian Malaysia Indonesia, itu tanda batasnya jelas. Ternyata pulau yang saya duduk ini milik mereka. Jadi saya dijemput ya seneng, naik kapal ya ke Makassar, situ istirahat saja. Jadi di Makassar kan banyak rumah makan ikan bakar. Jadi kita makan ikan bakar, nasi, ikan bakar sama apa 35.000. Wah, untung saya 3 bulan sana tak bayar. Tuh cerita. Lagi Untuk pendirian LVRI ini di tahun berapa ya Pak? pendirian. Legiun Veteran Republik Indonesia. Oh iya. Jadi tahun 57 bulan Januari, seluruh apapun namanya Laskar Pejuang Veteran ini dikumpulkan, dibuat presiden skep, surat keputusan presiden. Jadi paling tinggi veteran. Bahwasanya sekarang veteran bernaung di satu wadah, namanya Legiun Veteran Republik Indonesia, tanggal 2 Januari 57. Skep Presiden nomor 103 tahun 50. Resmi. Jadi semua apapun namanya yang mantan laskar, mantan ini, jadi satu. Baru pemerintah ngopek, diberi dana kehormatan ya hebat 250.000. Terus sampai SBY jadi presiden. Ya, SBY itu veteran karena dia di Timur ketemu saya. Dinaikkan 750. Terus menjelang dia berakhir, dinaikkan yang saya cerita tadi. Ya. Yang pejuang 45 3, karena apa? Jumlahnya tinggal sedikit dan tidak punya pekerja. Yang kedua, kayak kita ini mantan TNI punya pensiun, jadi hanya diberikan separuh 1, baca. Untuk yang terakhir mungkin Pak Soeharto pernah berkata lebih mudah saya untuk melawan pejuang dan lebih berat kalian untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu pesan dari Bapak untuk kami pemuda-pemudi Indonesia seperti apa Pak? Ya, jadi begini, kita ini jadi contoh soal ya, dari 45 sampai 76 kita berjuang itu satu hal, rela berkorban. Gak dikasih makan tak akan ngerol, cari sendiri ya. Terus kalau tembak-tembakan kena, meninggal gugur, ikhlas ya. Nah, terus dari itu untuk apa kita buat, apa kita yang pertama kecintaan kita terhadap tanah, yang kedua rela berkorban demi tanah, yang ketiga ikhlas, rela dan akan membela tanah air, negara dan bangsa terhadap serangan dengan rela berkorban, ikhlas. Nah, kalau generasi muda sekarang dua saja, ikhlas dan rela berkorban, akan jalan bagus. Nah, kon kate kuliah, batu sepeda motor, wah itu gak ikhlas. Kalau perlu jalan kaki ya, salah satu contoh
terus gak kuat bayar ini ya dikurangi hidup sederhana. Salah satunya gitu ya. Banyak contoh soal yang lain. Oke, lagi ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau cukup menyinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami Terima kasih banyak. oh ya. Jadi begini, kan kita paham kepada orang tua bagaimana kehidupan sekarang ini. Beda teknologi tinggi, tapi satu hal, jiwa, semangat, nilai juang 45 yang itu rela berkorban, ikhlas, cinta tanah air dan bangsa sendiri jangan dikaburkan. Ya pancet ya, kalau ada apa-apa mengenai tanah air, kecintaannya itu bukan hanya sekarang, dari dulu sudah membela negara, bangsa, dan tanah air dengan rela berkorban, ikhlas berkorban. Oke, itu diingat. Dan kita selalu menyambut generasi muda, karena kita sudah tidak bertempur lagi, hanya meneruskan jiwa, semangat, nilai juang 45 yang saya sebut-sebut tadi ke generasi terus. Oke. Jadi kalau sudah ganti, ya, ya, Iya, Pak. ya, tunggu di sini saja, saya panggil. Oh, kelompok lain, Pak. Kelompok lain, Pak. Kelompok lain. Mana? Kelompok lain. Oh, Ada yang di bawah. Ini kan bisa. Lah ini mau kelompok lain. Ya. Ya, kalau sudah silahkan turun, nanti gantian. bukan saya lagi toh. Ya, bukan. Ya, ya wis. Kalau turun celuan, duduk di sini itu nanti sama Pak enak. Coba, terima kasih Pak. Ya. Banyak, Pak. Ya. Ya.